Bill Murray, accused of inappropriate behavior on the set of his latest film, a complaint that has now forced the studio to shut down production. Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film kontroversial yang dibatalkan. Are we going to ever gonna get to see The Day the Clown Cried? No. Di daftar ini kita akan melihat film-film yang gagal menyelesaikan produksi atau tidak jadi dirilis karena kontroversi. Apakah kita melupakan sebuah proyek yang belum dirilis yang membuat kamu penasaran? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, All Star Weekend. We did a movie called All Star Weekend where one guy loves Steph Curry, the other one loves LeBron James, and all they're trying to do is get to the All Star game, and we shot it. Film komedi Jamie Foxx ini punya daftar pemain yang penuh dengan talenta, namun sepertinya tidak akan ada yang menontonnya dalam waktu dekat. Dimaksudkan untuk menjadi komedi habis-habisan, film ini mengikuti dua penggemar bola basket dan melakukan perjalanan ke NBA All Star. Is that a drainage ditch coming up? Yes, it is. Would you mind? Already had it. Real hard. Real hard. Aktor seperti Robert Downey Jr. berperan sebagai ras lain dalam peran yang tentunya akan memancing perdebatan. Namun tidak jelas apakah hal tersebut merupakan faktor utama yang menyebabkan All Star Weekend tidak dirilis. Fox sendiri menyebutkan bahwa karya ini merupakan upaya untuk melawan sensitivitas yang terjadi belakangan ini terkait dengan lelucon. Hingga sang pembuat film mengeluarkan proyek ini dari kantongnya, kita tidak akan pernah tahu seberapa kontroversi film ini. It's funny, it's me. Oh, it hasn't come out yet. It hasn't come out yet, but me, Jeremy Piven, I know I'm supposed to be here promoting another movie, but... No, I mean, well, listen. Just trying to get it all, man. Nomor 9, Killing Winston Jones. The movie Killing Winston Jones stars Danny Glover and Richard Dreyfuss. Production crews began filming on Savannah's east side. Bahkan dengan legenda seperti Richard Dreyfuss dan Danny Glover di belakangnya, Killing Winston Jones menghilang sebelum sempat tayang di bioskop. Bintang Dead 70 Show Danny Masterson melengkapi para pemainnya dalam film yang selesai syuting pada tahun 2012. Film ini tidak pernah dirilis dan sekarang membawa beban yang tidak diinginkan dalam bentuk gugatan Masterson. With the judge declaring a mistrial, prosecutors in LA say they are now considering whether to pursue the charges again. Awalnya film ini dijadwalkan untuk rilis tahun 2014, namun film komedi ini belum terdengar kabarnya selama beberapa tahun. Sutradara Joel David Moore sejak saat itu berakting dalam sequel Avatar, yang kemungkinan besar telah membuatnya sibuk selama 1 dekade terakhir. Mengingat masalah hukum yang sedang berlangsung seputar salah satu aktornya, tidak jelas apakah Moore akan kembali ke produksi film ini dalam waktu dekat. And I said, well, if we're going to be in Georgia, let's go to Savannah. It's nothing you can find in LA, which is exactly why I like it. Nomor 8, Blackwater Transit. Sutradara Tony Kaye dikenal dengan karyanya di American History X, tapi film ketiganya Blackwater Transit belum pernah dirilis. Drama Lawrence Fishburne ini dianggap oleh para produsernya tidak layak untuk ditayangkan di bioskop. Maybe we shouldn't poke him like that, Doctor. Perhaps a less direct approach. Ini bukan satu-satunya masalah yang dihadapi para pembuat film, karena perusahaan produksi film ini menghadapi tuntutan hukum dari para investor. Upaya untuk menghidupkan kembali proyek tersebut terhenti setelah bertahun-tahun pertempuran di pengadilan untuk produser David Bergstein dan rekan-rekannya. Sementara Kaye beralih ke pekerjaan lain, Bergstein dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas penipuan yang dilakukan pada awal tahun 2010. Because I am really pissed off. You pissed, John? Are you? Nomor 7, Broadway Brawler. Selama tahun 1990-an, Bruce Willis adalah salah satu bintang yang paling banyak menghasilkan uang di Hollywood. Honey, what are you doing? Where are you? Did you land yet? Honey, it's the 90s, remember? Dia memutuskan untuk memproduksi dan membintangi film komedi romantis Broadway Brawler, tapi tak butuh waktu lama sebelum syuting menjadi kacau. Aktor ini tidak menyukai arahan umum proyek tersebut dan beberapa posisi kunci dipecat, termasuk sutradara Lee Grant. Langkah Willis untuk menyapu bersih semua catatan dan menyebabkan seluruh film ini dihentikan. Make you waste your time. Time we don't have. Akibatnya sang aktor harus membayar Disney dengan mengambil bagian film ini dengan harga yang lebih murah. Tindakannya yang kurang ajar memastikan bahwa satu film dibatalkan, tapi dia berhasil bangkit dengan peran berikutnya dalam film laris Armageddon. I assume you sent for me because somebody told you I was the best. Well, I'm only the best because I work with the best. Nomor 6, Gore. Have either of you spoken to Kevin Spacey? No, never had a call. I think it's up to them to call me. Tepat setelah syuting film Gore selesai, dugaan cerita tentang masa lalu Kevin Spacey yang kotor terungkap. Film ini dimaksudkan untuk menjadi film biografi tentang penulis Gore Vidal, dengan sang bintang memainkan peran utama.
Produksi mungkin sudah selesai, namun segala sesuatunya ditunda menyusul tuduhan terhadap sang aktor. Netflix soon announced their flagship House of Cards would continue, but without Spacey. Netflix secara resmi menjauh diri dari proyek tersebut dan dianggap dibatalkan pada tahun 2017. Film dan acara televisi lainnya mengikuti langkah tersebut. Dalam beberapa kasus berusaha keras untuk mengedit Spacey dari produk akhir, tapi belum ada kabar apakah film ini akan dibangkitkan lagi atau tidak. How might history treat him? Should he be allowed to have his art flourish despite what he might do in his private life? Nomor 5, Something Got to Give. How does he know you? I used to come here a long time ago. Pada tahun terakhir hidupnya, Marilyn Monroe mencoba membintangi film Something Got to Give. Film ini dimaksudkan sebagai remake dari film komedi klasik My Favorite Wife. Monroe pada awalnya tidak dapat secara konsisten memfilmkan proyek ini karena alasan kesehatan dan kemunduran lainnya, sehingga membuat produksi film ini menjadi sangat merepotkan. Hal ini menyebabkan dia dipecat dalam upaya terakhirnya untuk kembali ke layar lebar. Are you going to stay long? I don't know yet. Would you like me to? Tak lama setelah dipekerjakan kembali, sang aktris meninggal karena overdosis. Hal ini menyegel nasib seluruh film tersebut dan baru kemudian studio menghidupkan kembali film tersebut dengan judul Move Over Darling. And you are so pretty. Are you gonna cry? Nomor 4, The Day the Clown Cried. It is the story of a clown who was once the premier clown. Menggali kisah seorang penghibur selama kengerian Perang Dunia Kedua, The Day the Clown Cried siap untuk menjadi langkah serius Jerry Lewis sebagai bintang dan pembuat film. Proyek komedian ini ternyata adalah sebuah film yang tidak ingin dilihat oleh masyarakat umum. Are we going to ever gonna get to see The Day the Clown Cried? No. Dia memberikan sisa-sisa film yang belum selesai ke Perpustakaan Kongres, di mana film tersebut baru akan bisa dilihat pada tahun 2024. Setelah kematian Lewis, muncul pertanyaan baru tentang nasib akhir film ini. Satu hal yang pasti, sang seniman merasa sangat terpukul dengan usahanya sehingga ia berusaha keras untuk mencegah perilisan film ini selama masa hidupnya. And in terms of that film, I was embarrassed. I was ashamed of the work, and I was grateful that I had the power to contain it all and never let anybody see it. Nomor 3, Being Mortal. Bill Murray, accused of inappropriate behavior on the set of his latest film, a complaint that has now forced the studio to shut down production. Aziz Ansari telah siap untuk menyutradarai film adaptasi dari karya Atul Gawande, Being Mortal, Medicine, dan What Matters in the End. Tapi pembuatan film ini tidak berjalan sesuai rencana. Menurut laporan, aktor Bill Murray melecehkan anggota lain di lokasi syuting dalam sebuah lelucon yang kelewatan. Murray mengakui bahwa hal itu merupakan kesalahpahaman tanpa mengungkapkan banyak detail. The company, the movie studio, wanted to do the right thing, so they wanted to check it all out, investigate it, and so they stopped the production. But as of now, we're talking and we're trying to make peace with each other. Meskipun demikian, produksi film dihentikan dan investigasi dilakukan atas insiden tersebut. Film ini belum dilanjutkan pada tahun 2023 dan tidak jelas apakah akan dilanjutkan atau tidak tanpa perubahan yang signifikan. Now filmmakers are reportedly seeing if there is any way to move forward with a film that is nearly half complete. Nomor 2, I Love You Daddy. China wants to come and live with me for the rest of her senior year. Of course she wants to come live with you. You have a giant apartment and you have the Hamptons and the plane. None of that is my fault. Louis C.K. sedang dalam gelombang kesuksesan sebagai stand-up dan kreator televisi pada tahun 2010-an. Upaya penyutradaraannya I Love You Daddy siap menjadi kembalinya dia ke dunia perfilman. Namun film ini terjerat dengan cerita yang lebih besar tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan sang komedian. Bukannya memberikan film tersebut rilis teater normal, distributor memutuskan untuk mengesampingkan film tersebut. His latest movie, I Love You Daddy, scheduled to be released next week, has been shelved. Karir dan reputasi C.K. telah rusak parah akibat tuduhan tersebut, yang hampir mengakhiri kesempatan bagi penonton umum untuk menonton film komedi tersebut. Para kritikus yang mengulasnya sebagian besar punya pendapat yang beragam, jika tidak benar-benar negatif tentang produk akhir film tersebut. Film ini akhirnya menjadi contoh lain dari seorang seniman yang menghadapi konsekuensi serius di era Me Too. Some of its scenes had already garnered criticism. He really likes to fly close to the sun without getting burned. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami.
Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Midnight Rider. Film tentang kehidupan musisi Greg Allman ini baru saja dimulai sebelum tragedi menimpa produksi film ini. February 20th, 2014. A movie's first scene would quickly turn into a place of real-life horror. Saat syuting di rel kereta api di Georgia, para kru menyadari bahwa mereka berada di jalur lokomotif yang sedang melaju. Personel yang melarikan diri berusaha mengamankan lokasi, tapi seorang asisten kamera terbunuh dalam kecelakaan tersebut. Randall Miller called us that day. He was very upset. He was crying. He was nearly hysterical. Kemudian diketahui bahwa para pembuat film tidak punya izin untuk melakukan pengambilan gambar di lokasi tersebut, yang mendapatkan semua orang dalam bahaya lebih lanjut dan menyebabkan tuntutan pidana. Pengabaian terhadap keselamatan menyebabkan tragedi yang tidak masuk akal dan akhirnya pembuatan film Midnight Rider. Just last week, a courtroom showdown with all of Hollywood watching to determine if Randall Miller would become the first director in the history of the movie business to go to jail for a death on the set. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.